Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Andreas Gurunindarto. Saya mahasiswa Prodi Ilmu Hukum dari UPPJJ UT Denpasar 77. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya literasi keuangan di kalangan mahasiswa. Teman-teman sekalian, mahasiswa merupakan generasi muda yang mulai belajar hidup mandiri, terutama bagi mahasiswa di perantauan, khususnya seperti saya. Saya berasal dari Jawa Tengah, Semarang. Namun saya merantau ke Bali dan saya tinggal sendiri di sini. Jadi penting sekali untuk literasi keuangan di kalangan mahasiswa dalam mengelola keuangannya, baik itu pendapatan maupun pengeluaran. Oke, teman-teman sekalian, di literasi keuangan adalah bagaimana seorang dalam memahami, mengatur dan menggunakan uang itu secara bijak. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal ya. Dengan memiliki literasi keuangan yang baik, mahasiswa dapat belajar mengatur pengeluaran atau expensesnya dalam hari-hari, setiap hari ya, atau daily. Dan kemudian dibanding dengan banyak dari mereka lebih mementingkan gaya hidup. Ya, wajar untuk generasi sekarang, generasi mungkin kita sebutnya generasi milenial ya. Saya pun juga generasi milenial itu lebih mementingkan gaya sih daripada kebutuhan. Salah satunya simple, saya mungkin di setiap hari saya harus beli kopi atau harus pergi ke coffee shop. Itu sebenarnya gaya hidup sih, dan itu sebenarnya bisa diubah menjadi gaya hidup yang lebih baik. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan atau yang biasa kita sebut itu dengan OJK. Tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia masih tergolong sedang. Di sini menurut OJK tingkat literasi keuangan masyarakat Indonesia ini sangat sedang. Jadi baik buruk pun juga ya sangat mengkhawatirkan sih kalau tidak kita ubah mulai dari sekarang, seperti itu. Dan ini juga menyebabkan banyak mahasiswa mengalami kesulitan keuangan. Padahal banyak sekali mahasiswa sekarang itu mereka sudah bekerja dan mereka mendapatkan penghasilan itu per bulan. Dan mungkin untuk mahasiswa yang belum bekerja namun mereka memiliki part-time job, itu sebenarnya sudah masuk di dalam literasi keuangan mahasiswa. Jadi mereka sudah bisa mengelola keuangannya itu secara baik, seperti itu. Dan oleh karena itu kebiasaan mengatur keuangan itu sangat perlu ditanamkan mulai dari sekarang, atau mulai dari kita mahasiswa, atau mulai dari mungkin adik kita atau saudara kita atau teman kita pun yang masih muda dan belum terlambat, khususnya belum berkeluarga dan pengeluarannya juga belum terlalu banyak, harus kita tanamkan dan didik mengenai literasi keuangan. Itu sangat penting sekali dalam menghadapi tantangan global, karena jika kita tidak memiliki literasi dalam mengelola keuangan itu sangat susah. Karena penting sekali kita ini wajib mengelola keuangan secara baik dan benar, seperti itu. Dan lanjut lagi, Bapak Ibu tutor dan teman tutorial online Universitas Terbuka Prodi Ilmu Hukum, di session 8 ini, di sesi terakhir kita, dalam pertama, apa yang perlu dilakukan dalam mengelola keuangan secara benar dan baik. Pertama, catat setiap apa yang masuk, income, dan apa yang keluar. Dan terus kita kelola juga untuk kebutuhan mana yang lebih urgent dan mana yang belum urgent. Itu sangat penting sekali,
karena kalau kita tidak ada mindset atau pikiran seperti itu sangat fatal, karena keuangan kita akan, dalam mengelola keuangan kita akan semakin kacau karena kita tidak punya mindset atau pet untuk kita tahu bahwa keuangan, income dan pengeluaran itu harusnya lebih banyak income ketimbang pengeluaran, seperti itu. Ataupun kalau memang pemasukannya itu bukan dari satu pintu tapi banyak pintu, pengeluarannya pun juga sebenarnya harus dihemat, seperti itu. Dan ketiga, mulai membiasakan diri untuk menyisihkan setiap hasil dari jerih payah atau mungkin income kita untuk kita sisihkan sebagai dana darurat. Itu sangat penting sekali, karena kalau kita tidak punya dana darurat, kita tidak tahu ke depan mungkin suatu saat kita mengalami kejadian yang tidak diinginkan atau hal yang membuat kita memerlukan keuangan dalam tanda kutip banyak dan kita tidak punya dana darurat. Itu sangat berbahaya atau dalam riskan, karena tidak mungkin kita pinjam ke bank dan dana itu akan turun langsung dalam hitungan jam, tidak akan mungkin. Itu pun juga butuh proses, butuh waktu, seperti itu. Dan mahasiswa juga harus disiplin dan bertanggung jawab atas semua yang mereka terima dan mereka keluarkan untuk kebutuhan hidup mereka ataupun untuk pemasukannya mereka, seperti itu. Dan lanjut lagi, di era teknologi yang modern ini, literasi keuangan di kalangan mahasiswa itu sangat-sangat penting, karena salah satunya dengan perkembangan gadget, HP, ya, setiap tahun dari semua provider HP, smartphone yang ada di seluruh dunia global, mereka berlomba-lomba untuk mengeluarkan series terbaru mereka. Dan banyak sekali di kalangan generasi muda, generasi yang sekarang ini, mereka cenderung untuk mengikuti tren followers daripada mereka butuh kebutuhan untuk diri mereka sendiri. Itu sangat bahaya. Jadi untuk literasi keuangan di dalam era teknologi yang modern sekarang ini sangat perlu ditekankan dan perlu dijalankan dengan baik. Jadi kalau memang mungkin smartphone kalian masih bisa dipakai, itu tidak apa-apa, bisa digunakan secara renewal, it's better, dan itu sangat baik daripada HP yang kalian beli 1 tahun yang lalu dan kemudian di tahun kedepannya kalian ganti. Itu sangat boros. Mungkin kalian mengikuti tren gaya hidup, tapi untuk literasi keuangan dalam mengelola keuangan ini sangat tidak berkelanjutan, jadi sangat boros. Itu juga berbahaya untuk jangka waktu ke depan, apalagi di kalangan anak muda. Itu sangat tidak baik. Jadi menurut saya anak muda Indonesia harus memiliki kedisiplinan, tanggung jawab, dan tingkat kesadaran dalam mengelola keuangan, literasi keuangan mereka. Ya, kita tidak tahu ke depan kondisi ekonomi seperti apa. Mungkin untuk saat ini salah satunya rupiah semakin melemah. Jadi dalam literasi keuangan ini sangat penting dan sangat diperlukan, karena kalau ya salah satunya seperti ini ya, kita rupiah semakin anjlok, dolar semakin kuat, daya beli masyarakat pun juga menurun.
itu pun sangat berpengaruh juga karena perputaran keuangan dan perputaran ekonominya pun juga otomatis akan ikut melemah seperti itu. Dan saya sebagai mahasiswa prodi ilmu hukum Fakultas Hukum dari Universitas Terbuka Denpasar, saya di sini sangat-sangat menekankan dan sangat menyarankan dan mengajak teman-teman mahasiswa, rekan-rekan mahasiswa untuk terus belajar, untuk terus berevaluasi diri dalam mengelola literasi keuangan di dalam hidup atau di lingkungan mereka sekitar, dan mungkin pun lingkungan saya juga seperti itu. Terima kasih untuk kesempatan waktunya ini, Ibu Tutor dan teman-teman rekan mahasiswa partisipan diskusi 8 ini. Saya ucapkan terima kasih untuk bimbingannya selama ini, dan terima kasih juga untuk arahan, mungkin untuk masukan dan feedback dari Ibu Tutor dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. So, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi, Shalom. Terima kasih.